Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang pada punya utang banyak bagaimana? Hadir, punya masalah itu berkah. Sabab punya masalah, dosa diampuni. Ada orang-orang yang bertaubat, dia kejar amal soleh, dia kejar ibadah. Terus kemudian dia mendapati masalah semakin besar. Sesungguhnya itu tanda-tanda doanya dikabul, ibadahnya diterima. Kan pengen cepat lunas kan? Kalau pengen cepat lunas, terima resikonya. Betul. Terima resikonya itu kayak ada energi dikedepanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada segala akibat yang tidak ditunda, langsung dihajar gitu. Kemampuan menerima, tidak melawan, itu akan menyelesaikan seluruh persoalan. Yang menyebabkan saudara-saudara nanti akan susah karena melawan. You fight your destiny, itu yang akan mengakibatkan saudara semua lumpuh. Dan akibatnya nanti macet mesinnya. Jadi perjalanan punya masalah itu harus dinikmati. Dan salah satu yang membuat saya menjadi tahan banting adalah saya membanting seluruh beban hutang saya menjadi konversi dosa. Itu yang membuat saya mengatakan kepada Allah, ahlan wa sahlan, seluruh akibatnya ahlan wa sahlan saya terima ya Rabb. Karena itu pula saya enteng menjalani hukuman, saya enteng diusir dari dalam tanda petik ya lingkungan saya, menjadi hina di mata keluarga saya terima. Seperti itu pula saudara-saudara harus menerima, pulang dari sini dan sebenarnya 10 menit saya ini udah selesai, nggak usah ada lagi seminar. Karena percuma saudara banyak ilmunya tapi tetap aja nggak ada ikhlasnya, tetap aja ngelawan. Tapi ini Ustadz, selama Anda masih ngomong tapi ini Ustadz, Anda nggak bakalan bisa selesai. Saya ngegadain rumah punya mertua, ya sudah, itu resiko Anda dipecat jadi mantu. Terus masalahnya apa? Ya tapi kan nggak ada tapi, selama Anda masih tapi, itu yang membuat Anda menjadi susah. Ngadep sama mertua, lalu bilang sama dia secara gentle, saya sudah berbuat salah dan saya terima segala resikonya. Ngomong-ngomong sembarangan, terima resiko. Saya yang terima resiko, hilang rumah segala macam. Itu mau ngapain? Mau nonjok mertua? Kan pasti saudara diam dong. Ya terima, terus mulai suruh cerai, ya cerai aja, susah amat. Lah memang begitu. Anda ngadep ke keluarga, Anda lalu diusir dari keluarga, ya nggak apa-apa, bismillah aja keluar. Jadiin aja itu adalah puncak segala ampunan dari Allah SWT. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ngumpul lagi. Umroh bareng, tawaf di Baitullah, cerita-cerita habis selesai tawaf. Maafin yang mantu mau punya salah, apa-apa. Mudah-mudahan kamu jadi orang benar, insya Allah. Sebelah kiri tetap istri kita, di pangkuan tetap anak kita. Saya baru memahami ketika ibu saya bilang, jangan ngutang lagi, adepin. Jangan ngutang lagi, adepin. Jangan lari, adepin. Saya baru paham tuh. Nanti saya malu, udah malu mau diapain? Lu mau ngomong apa juga udah malu, nama lu udah jelek. Ya selesai saja sudah. Tapi kalau giro ini nggak ketutup, ya emang nggak ketutup, mau diapain? Istilah orang jalanan mah pasang badan beres, selesai. Karena segala nanti amalan tuh jadi sia-sia tuh kalau nggak ada nerimanya. Aduh nanti saya begini aja, malah jelek tauhidnya. Mau masa depan kok dibayangin. Lihat yang kemarin kita minta ampun dari Allah SWT, kepada Allah SWT kita mohon ampun semuanya, selesai. Tapi yang jadi masalah Ustaz, bukan semuanya udah masalah buat ente kalau ngomongnya begitu. Saya sih ridho, ya itu namanya nggak ridho. Kalau saya sih ridho, rumah saya hilang, cuman yang jadi masalah ada rumah orang-orang lain, udah gak usah dipikirin. Emang lu Tuhan, gara-gara lu nggak ada dia nggak bakal hilang rumahnya?
Belum tentu. Siapa tahu Allah memilihkan Anda sebagai takdir buat dia. Enggak sedikit loh orang yang terima kasih kepada orang lain sebelumnya, termasuk saya. Alhamdulillah I was the winner and I wanna be the winner forever. Saya pengen jadi the winner dari dulu. Makanya saya suka benci ya. Tingkatnya udah tingkat kabupaten sebelnya tuh. Daripada sebel, benci sama orang-orang yang nggak the winner gitu. Ada cacatnya. Subhanallah Ustaz, saya akhirnya harus cuci darah 2 minggu sekali. Itu masih cacat tuh kalimat. Belum the winner Paul. Alhamdulillah akhirnya saya merasakan juga cuci darah 2 kali seminggu. Itu baru the winner. Apalagi kalau masih ada nggak kebayang sama saya dari mana saya punya duit. Nah, makin the loser tuh. Pol aja udah, hajar aja udah masalah, mah tungguin aja depan yang nagih. Umpama datang yang nagih-nagih, hadapin aja. Umpama kata keluar segala kebun binatang, ya emang itu ente udah. Ya mau diapain? Istilah saya mah kalau ente juara keempat, diwawancara ente nggak mau. Jangan begitu, bilang dong sama wartawan. Iya saya juara 4. Next will be the 3. Nanti bakal jadi yang ketiga. Besok ketiga saya will be the 2. Besok the number 1. Selesai. Hari ini, menit ini, detik ini, you are ya you are. Anda ya Anda. Jangan usah dilawan, mau diapain lawan. Kamu harus keluar dari kontrakan kamu kalau siang ini nggak bayar. Terus mau ngapain nanti? Mau minjam? Itu yang membuat bibit. Jadi mulai utang baru, nggak kelar juga utang lama. Siapa sih yang bisa mengusir Anda dari kontrakan Anda? Allah. Kalau itu terjadi, kenapa lo diusir? Mikirnya begitu. Karena begitu saya ngebanting ke dosa terus aja. Utang pertama yang dibebankan oleh Allah kepada saya dari seseorang, pertama dalam sejarah hidup saya. Di gerbang pintu rumah dia saya bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Saya tahu apa yang sedang saya lakukan dan yang sudah saya lakukan, dan saya tahu sepertinya saya sedang menerima segala akibat yang pernah saya lakukan. Rabb, bila utang 30 juta ini masih kurang untuk menutup seluruh dosa-dosa saya, kasih lagi ya Rabb, saya ridho. Dan beneran dikasih lagi, nggak nyangka kalau Tuhan merespon. Beneran gue bilang. Orang gitu basa-basi kan begitu ya. Terima. Orang suka bilang, kenapa ya? Kok utang saya malah tambah gede? Ya itulah tanda-tanda Allah akan mengabulkan. Anda kan minta dikabulin. Dipercepatlah masa pengembalian, dipercepatlah masa pembayaran, tahanin. Habis itu selesai. Habis itu selesai. Tapi ya udahlah, masih ada tapi itu. Udah, jalanin aja udah. Jalanin aja. Dulu seling saya balik, yang saya hajar amalan dulu, ini dulu, itu dulu, bertakhir pasrah. Ternyata setelah saya mengalami sendiri, pasrah itu nomor 1. Pasrah itu nomor 1. Begitu diusir dari kontrakan, ya sudah. Begitu sampai siang orangnya datang. Sebelum orang yang ngomong kita pamit dulu. Ma Bu Haji, saya tetap nggak bisa bayar seperti, jadi saya mohon pamit. Oh jadi lu udah sadar nih? Iya gimana? Terus utang lu gimana? 4 bulan lu nggak bayar gimana? Soalnya saya akan kembali lagi. Enggak, jangan pergi dulu sampai utang lu lunas. Lu masuk lagi. Iya masuk lagi. Beres sudah. Iya. Habis itu baru deh tuh randonnya, berarti ada niat baik, jangan niat ngemplang. Ada kemudian taubat, ada ini, ada itu. Tapi titik pertama itu pasrah itu number 1. Pasrah, ikhlas, terima, ridho, apa yang terjadi. Apalagi ada sebagian yang lari, saya nggak berani pulang, makin jauh itu. Makin jauh. Makin jauh. 7 tahun lari, begitu kemudian pulang di tahun ke-8, hidup lagi masalahnya. Coba kalau dia jalanin aja hukumannya, selesai juga.
Seberapa sih lamanya kalau utang? Paling top dulu 2 tahun. Pulang nambah lagi 2 kilo, 3 kilo. Jadi dalam lu kayak negeri kan, makan terus. Mikirin. Dulu nyap-nyapin orang, sana di dalam. Tapi usaha saya nggak sanggup. Itu dia. Bilang dong, saya sanggup ngatasin semuanya. Udah cebur aja udah. Giro 10 berantakan, udah mau wayahnya berantakan, diapain? Ente mau berjuang. Itu yang membuat jadi ketemu rentenir baru. Utang 100 juta tadinya jadi 1 miliar. Nah, bismillah aja, biar aja dia yang pada mikir. Wah lo, wah, ya biarin aja itu, gimana udah. Mau diapain? Terus digebukin lagi. Kan saya udah bilang, terima ya risikonya. Malah kalau digebukin nanti punya duit. Iya dong, begitu digebukin langsung visum, laporin. Tuntut dia 2 miliar, mayan. Itu dulu, baru nanti ada rundown berikutnya, termasuk mendoakan yang Anda punya utang. Sholatin buat dia, salawatin buat dia, dan seterusnya. Ayo lo masih ngelawan, apalagi nggak ada the winnernya, wah ada masalah. Saya punya usaha udah 15 tahun, masa sih harus hancur? Emang nggak boleh orang ngancurin usaha ente? Belagu bener ente. Lagian kayak nggak punya salah aja sama 15 tahun. Mau 15 tahun juga sholat pada nggak bener, sholat malam pada nggak ada, berani-beraninya komplain sama Allah. Ini kan gara-gara dia, wah makin gila lagi salahnya. Mana ada gara-gara dia? Atakhidu min dunihi alihatan yuridinir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidun. Enggak ada sebab orang. Saya kalau nggak ada dia nih, mana ada gara-gara dia, mana ada. Tapi dia emang bandel loh. Makanya saya paling malas nerima konseling orang-orang punya utang. Ini benar, jawaban buat dia adalah pulang, lu hadepin. Pulang. Saya usir nih. Macem-macem nih. Sebab ngomong macem-macem juga 2-3 jam, ujung-ujungnya saya harus apa? 2-3 jam ini, ujung-ujungnya apa? Terus saya mesti apa? Gila kan? 2-3 jam tuh. Kenapa? Yang ada di otaknya solusi, selalu solusi. Udah pasrah. Orang yang punya penyakit kanker, pasrah. Matinya cepet loh. Nyaman, enak, tenang, selesai. Set, udah. Kon, di sana ada paradise. Udah jannah di sana, udah heaven. Tapi kalau ngelawan, itu yang makin sulit. Yang lawan itu kan nambah dosa baru dia, nambah dosa baru, akhirnya makin parah. Tapi begitu dia tenang, Allah sempat kembalikan dulu badannya, Allah bikin sehat dulu, Allah bikin ngaji dulu, bikin sana sini, habis itu drop lagi, selesai. Tapi kalau makin ngelawan, makin habis. Lihat orang-orang yang kemo, habis betul. Bukan berarti nggak boleh ikhtiar. Ikhtiar itu baru bener kalau pasrahnya ada. Kalau pasrahnya nggak ada, saya bilang ente panik, bukan ikhtiar. Ente panik, bukan ikhtiar. Apalagi kalau sudah, nanti kalau nggak dapat bahaya nih. Itu jadi Tuhan kan ikhtiarnya kan? Nggak ada itu. Urusannya cuman ente sama Allah. Ya, selesai. Jadi emang unik sekali ini urusan utang ini. 10.000 ahli kelas, 10.000 ayat kursi nggak ngaruh. Selama tauhidnya nggak benar, imannya nggak benar, pasrahnya nggak benar, apa sih lagian gitu? Saya udah ahlinya loh ya, astagfirullahaladzim saya ngomong, mudah-mudahan Allah tidak mengadab saya. Artinya saya ngomong begini, nggak bisa saudara bilang, Ustadz nggak ngalamin sih. Saya pol ngalamin, digebukinnya iya, direndamnya iya, dihajar orang tengah jalannya iya, dikepung orang sekampung ya iya. Sehingga saya bisa ngomong seperti ini. Dan itu jadi kenangan manis buat ente. Wah, yang ngegebukin juga berangkat umroh bareng-bareng. Nah, yang menjadi staf saya. Loh, itulah Allah.
Itulah Allah. Kalau ente nggak percaya Allah itu luar biasa, rugi. Lagian berapa tahun sih hidup ente? Baru susah aja tahun ini. Enggak udah 7 tahun, ya baru juga 7 tahun. Hitung umur ente berapa? 37 toh? 30 tahun kemana aja? Kalau ente dibikin sama Allah 30 tahun susah, tapi 30 tahun senang, alias umur anda 60 tahun, tapi 30 tahun baru anda boleh komplain tuh. Apalagi tiba hilang rumah gitu. Yang cuma diambil rumahnya. Ya pergi aja keluar ngontrak, susah amat gitu. Rumah disita. Terus masalahnya apa buat anda? Tapi itu rumah dari kecil saya lahir, cengeng. Tahu cengeng? Ngepelemin dia aja. Lari-lari ke pohon, dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu tiang ke tiangnya. Lu nyanyi ente mau ngapain? Ya salaman aja menasib. Ya sudah, hari ini hilang. Insyaallah someday I will take again. Saya bakal ambil kembali. Selesai. Terus gimana? Ngontrak aja, itu dia masalahnya Ustaz. Ngontrak nggak punya duit, lu di masjid. Tapi ntar diusir, kan diusirnya masih entar, masih ada semalam enggak? Ya tinggal aja di semalam dulu. Pokoknya ikutin aja gitu, ikutin aja saat ikutin aja. Terus sampai flow-nya tuh, vetnya naik lagi saat. Ente datang lagi ke kampungnya, ente diusir saat. Pokoknya kalau ente udah siap kehilangan apapun, lalu masuk saja Allah, selesai sudah urusan ente. Ente siap hilang keluarga, ente siap hilang rumah, ente siap hilang usaha, ente siap hilang anak, ente siap hilang semuanya. Kecuali ente minta sama Allah, jangan sampai Allah hilang dari saya, jangan sampai iman hilang dari saya. Semua akan diserahkan kembali sama anda. Paling telat nanti kalau anak nikah pasti nyari ente mau kemana sih? Walinya ente kok. Mau mana coba? Ya begitu aja udah saya mah. Dan gak mungkin ada orang pasrah lalu dibiarkan sama Allah menerima hukuman sedalam-dalamnya. Gak mungkin. Percaya omongan aneh, udah gak usah nyari utangan baru. Gak usah berusaha juga untuk keluar dari kesulitan dan sehingga ente jadi biasa aja lah. Kalau masih ada beras gitu ya, bikin aja nasi, masih ada kecap, goreng nasi goreng. Nikmatin aja dulu sebelum detik-detik datang itu kolektor-kolektor gitu. Nikmatin malam terakhir rumah anda, kira-kira begitu. Nikmatin malam terakhir rumah tangga anda, itu aja. Lihat omongan saya, besok pagi belum tentu. Tapi makin ente ngelawan, Allah makin menunjukkan kekuasaannya. Allah makin mengambil yang tadi. Itu cerita yang tadi itu bukan omong kosong. Oh jadi lu udah tahu lu punya masalahnya apa? Tahu. Terus gimana utang lo 4 bulan lu gak bayar? Terus gua mau nyari kemana? Iya ntar saya kemari lagi. Nok aja ntar gua susah nyari lu lagi. Udah lu masuk dulu lah. Lu pikirin tuh gimana cara lu bayar utang kontrakan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh balik. Padahal kemarin apa? Kalau lu gak bayar besok gua keluarin lu. Tapi enggak juga tuh akhirnya. Saya datang ngadep sama seorang yang saya punya utang. Waduh itu namanya diomelin 3 jam. Tapi hati ini udah kayak Bilal. Ahad Allah udah. Begitu 3 jam dia panggil istrinya. Bu, masak nggak? Masak. Mau makan dulu? Mau Pak Haji? Makan dulu. Oh 3 jam diomelin. Akhirnya suruh makan juga. Subhanallah. Jangan ngelawan. Tapi kalau ente tahu dosa ente apa, udah jangan ngelawan. Terima aja. Ikhtiarnya mana Ustaz ikhtiarnya? Bentar, pasrah aja dulu. Siapa juga sih yang bisa nyerahin seseorang kecuali Allah? Siapa juga yang bisa membuat seorang anak benci kepada ayahnya kecuali Allah? Kalau Allah sanggup membuat seorang anak benci sama ayahnya karena ayahnya membuat ibunya menjadi tersiksa,
Kenapa Allah kemudian tidak mengembalikan lagi rasa kasih saya kepada anak sehingga dia mencintai lagi ayahnya? Pasti bisa. Ini cermin nih, cermin. Dihancurin sama kita nih, hancur. Bang. Oke, Allah sanggup tuh naikin lagi tuh. Jadi cermin utuh. Dan ini Pak, masih biasa buat Allah. Yang luar biasa, dihancurin nih cermin nih, bang, hancur. Habis itu serpiannya ke bawah, dang ke bawah, oke? Terus ada yang nyapu. Serat, yang satu Bantar Gebang, yang satu Tanjung Priok, serpian yang satu lagi di Ancol, serpian yang satu lagi di Bogor, serpian satu lagi, semua Allah sanggup menyatukan kembali. Allah. Jalanin aja ini yang benar. Terus kisah bintang itu di dalam buku saya itu, yang apa itu, berpikir besar itu. Jadi ketika dia sudah sadar itu di posisi 30, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 di sini nih, disadar. Ente kan maunya habis 30 sadar, ngegeber tahajud, ngegeber duha, ngegeber sedekah. Ente kan maunya 31, 32, 33, 34, 35, 40, maunya gitu kan? 40, 41, 42, 43, 44, 50, dang, 70, 100. Tapi itu bukan ente yang ngatur, bos. Ternyata setelah si bintang ini ngegeber segala-galanya malah 29, 28, 27, 26, dan 20, dan 10, tet 0. Masuk penjara. Wassalam semuanya tuh. Nggak ada lagi mertua, nggak ada lagi istri, nggak ada lagi kerjaan, nggak ada lagi teman, nggak ada lagi semuanya. Tapi dia bilang, oh saya salah. Saya itu sadar bukan di 30, di sini nih, di 0 ini. Dia bangun lagi, 0, 1, 0,2, 0,3, terus naik, keluar. Begitu keluar, sampai luar dijemput sama binianya, sama suami, sama anaknya, sama mertuanya. Dia bingung. Kok masih jemput? Iya, apa masih jadi laki saya? Mertuanya nanya, belum jatuh omongan kan dulu? Belum. Ya udah kalau belum mah, ya udah usahalah apa kira yang lancar sekarang. Itu bini kamu. Terus mereka mulai lagi dengan jualan bensin eceran. Bensin eceran mulai pom bensin 1, mulai pom bensin 3, mulai satu bis diberangkatkan umroh, dan saya ada di dalamnya. Allah tuh. Allah. Saya ngebayangin nih 2-3 tahun lagi saudara ini pada datang ke saya. Ustazah, ada duit enggak? Mau minjem? Oh salah, kita mau bagi duit nih. Bagi berapa ya? Nggak gede sih, ya 2 miliar lah. Insya Allah. Asal berani ngadepin masa depan, ya. Apa yang mau disita, udah dari sekarang bagi aja. Telepon aja bang. Jangan sebulan lagi kelamaan, sitanya besok aja. Tapi kita belum ada jadwal, itu dia cepetin. Tapi enggak lah, nggak usah lah. Ntar kita rapat dulu, komite dulu. Enggak, sekarang aja. Saya biar cepat selesai lah. Kan biasanya orang gini, ini rumah kan saya bangun, masih cuma gini lah. Oh, itu makin gede shoot, naik lagi. Akhirnya kalau dulu selesai dengan selesai disita, sekarang nggak selesai lagi dengan disita. Mumpung masih kecil itu loh. Mumpung masih boroknya tuh belum banyak gitu. Udah pencet, bang, selesai. Bilang sama istri, mama nggak sanggup. Iya sih, nggak sanggup. Ya kalau nggak sanggup ya bismillah, mama maunya apa? Ya masih maunya mama tuh nggak punya masalah lagi. Ya, tapi kan hidupnya emang lagi masalah. Terus gimana? Ya kalau abang itu ya ceraiin saya aja. Ya udah gue ceraiin lo. Oh abang jadi gitu. Ya kalau yang minta. Ya, tapi kan saya nggak beneran. Kalau nggak beneran ya ayo. Kita bareng-bareng nih jalan. Enggak itu nggak, iya terserah.
Pokoknya gini aja, emang lo mau dicerai, gue cerai, itu aja udah. Ya. Pulang dah dia, didukung nih sama mertua, sama bapaknya dia. Ya udah cerai aja. Ya jadi cerai. Ya alhamdulillah yang nangis dah tuh. Ya Allah beneran masuk Mansurnya no. Beneran. Udah gitu datang lagi surat undangan. Lihat tanggalnya, tanggal mundur. Tanggal bangsa udah lewat nih idah. Ya Allah, bini kita jadi bini orang. Terus gimana? Ente happy lah. Siapa tahu bini kita di zona sama suami yang baru. Hah? Hidupnya senang. Nggak seperti selama hidup sama ente susah. Lagian masih 2 bulan lagi lo takut amat. Belum tentu terjadi juga. Jadi orang mikirin yang di depan. Ada mie goreng, makan aja mie goreng santai. Nah, masih ada duit 2.000 masih ada. Beli kelapa merah. 2.000 mana dapat ya sebelah lah. Ternyata Allah bukain. Lebih cepat perjalanan ente, sebulan selesai. Dah. Masih ada hak idah ente. Ente datang ke istri ente. Assalamualaikum. Wah, suaranya beda nih salamnya. Waalaikumsalam. Cium tangan lagi bini. Saya udah lama nggak sentuhan. Wah, serenya ada lagi nih. Subhanallah. Sehat deh, sehat bang. Abang boleh masuk? Ya kan ini rumah abang, masuk aja. Masuk aja itu udah rujuk, teman udah rujuk. Paham nggak? Abang boleh masuk nih? Ya boleh lah, ini rumah abang. Ente masuk udah rujuk, nggak ada hak dia tuh. Nggak ada. Jadi gimana nih abang ngadu apaan nih? Ngadu apaan? Ya itu udah ada surat undangan buat kamu nikah. Itu baru contoh sih. Maksudnya baru contoh gimana? Itu contoh undangannya begitu. Jadi belum beneran nih. Belum tuh juga belum disetujuin. Tapi kenapa lo ngirim ke gua? Ya kesel aja sih sama abang. Oh coba betapa beruntungnya ente udah sabar, ente redo, ente ikhlas. Dan banyak kasus terjadi kok disita, ente tetap di situ. Nggak ada masalah kecuali suratnya, nggak ada mente. Itu semua apa masalahnya gitu? Tanda tangan gitu. Terus apa yang mesti kami lakukan? Kamu jaga rumah ini, tapi ini bukan rumah kamu lagi. Jaga ya, macam-macam kok. Baik pak. Ya sudah, ayo permisi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi. Saya ngomong sama istri. Gile, sertifikat dibawa, notaris juga diadain. Bilang sama istri, subhanallah. Iya. Terus kita masih di sini. Besoknya saya beli pohon, saya tanemin, beli pohon, saya taruh di sana. Istri saya nanya, masih ditanemin pak? Masih lah, kalau nanti orang yang baru beli kan biar dia enak ninggalin. Oh gitu. Terus itu nambah ruangan sana? Nambah aja nggak apa-apa. Ya. Sebulan nggak datang, 2 bulan nggak datang, 4 bulan datang. Sehat Ustadz? Sehat. Ibu titip salam sama Ustadz. Rumah ini nggak jadi diambil. Nah, terus ini kita bawa suratnya. Cuman ini ada yang harus ente tanda tanganin. Apaan ini? Ente tanda tanganin, ente mengakui utang. Sekian, mesti bayar sekian. Oh iya sini. Nah tangannya susah amat. Dari dulu saya begini easy. Orang-orang bilang begini. Oh ente main gampang aja. Maaf sudah. Urusannya apaan? Tangan aja. Nah, rumah nggak jadi disita. Tapi kan saya tetap harus bayar. Bayar aja maaf. Tapi kan gak ada duitnya. Lihat dong tanggalnya. Tanggal sekian Anda mesti bayar per bulan sekian. Ya kan tinggal ngomong mau. Sama sih. Setelah dua saya bilang sama Allah pertama terima kasih dulu nih surat rumah balik. Yang kedua alhamdulillah kalau udah bayar tanggal sekian. Ya udah saya bilang jangan lupa tuh tanggal sekian ya Allah, kalau bisa 1 hari sebelumnya dapat duit beres. Kalau nggak dapat duit gimana? Iya hadapin lagi susah amat. Begitu aja hidup mah. Jangan dibudakin sama masalah. Begitu tanggal yang nggak ada, itu mau ngapain?
Peristiwanya pasti balik-balik lagi kan? Ya hadapin aja lagi. Saya biasanya H-6, H-7 udah datang. Bu, saya maaf nih nggak bisa bayar. Emang dari dulu begitu? Ya, emang sih ada 6 hari lagi. Coba aja dulu jajal. Iya, selalu diusahakan jajal. Dan saya udah nggak pusing kalau itu bukan masalah saya. Saya nggak mau pusing kalau itu bukan kesalahan saya. Nggak mau tahu saya mah. Nggak pengen mikir. Kalau mikirnya sakit otak saya. Itu bukan masalah saya. Itu orang lain yang bikin. Itu orang lain. Nggak lah. Oh, udah saya terima aja. Udah, saya bayar. Begitu aja hidup mah. Lagi ente mau beruntung, nggak hilang kaki. Kalau ente dihadapin sama 2 orang, yang satu stroke, yang satu tumor segede kepala gajah, terus bilang, utangmu saya tanggung, tapi penyakitku kupindahin ke kamu. Ente pasti nggak mau juga. Atau Allah bayarin utang ente, tapi Allah cabut semuanya. Mata dicabut, telinga dicabut, kaki dicabut, utang yang dilunasin. Ada orang datang ke saya, ya Allah, saya pengen bunuh diri. Ya udah silakan. Ustaz begitu sih? Tak kayak ente yang mau. Itu pikir mestinya Ustaz melarang. Gak lah, silakan aja. Oh berarti Ustaz nyalakain saya. Ente yang ngomong bunuh diri. Belum tentu ente bisa. Coba aja jajal bunuh diri. Gampang apa bunuh diri? Kisah ente sendiri itu menarik. Coba percaya sama saya. 2-3 tahun lagi ente akan bisa ngomong seperti saya sama orang lain. Insya Allah. Berapa utang ente? 7 juta mas. Wah 7 juta aja. Gue 7,5. Bangga dong ya. Nggak main laptop juta mah. Ente 7 juta yang ribet. Allah yang punya gunung, Allah punya. Itu ente yang ngomong begitu nanti itu. Ada orang lain, jangan, saya mau dicerai sama suami saya karena saya. Ya udah, cerai aja nggak apa-apa. Ente akan bisa ngomong gitu. Dia bilang sama suami, minta maaf kalau abang mau ceraiin saya ceraiin. Kalau abang pengen yang lain, saya akan carikan. Udah ngomong sama abang son. Datang dia. Sebelum ente datang, karena udah pasrah, Allah balikin hati suami. Sat. Ya udahlah, gua mah yang penting lu sadar, jangan beli tas yang gak keruan lagi. Masa satu tas 250 juta? Dari mana duitnya? Sepatu sebelah sampai 14 juta gitu. Lah iya kan 2 pasang 28. Duitnya ada cuma separuh, beli separuh. Kata suami yang penting lo sadar. Kalau emang lo sadar, lo berhenti, ayo. Bismillah. Ternyata suaminya bukan mau nyerah, mau ngasih pelajaran aja. Ente-nya aja gedebak, panik. Apalagi Allah, Pak, Allah mah gak pernah niat jahat mente pada. Enggak pernah niat jahat. Bismillah, bilang sama Allah, aku akan memulai hidupku yang baru. Kalau emang ini masalah menjadi dosa saya, terampunin, ampuni ya Allah. Habis ini saya terima semuanya. Dah, nikmati sisa hari ini, nikmati. Ntar sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, terus gitu. Sudah, terima semuanya, dah beres. Terus tentang amal-amal lagi mana Ustaz? Nah, itu ilmu. Kalau memang perlu yang begitu, ya silakan. Silakan terusin seminarnya, terusin belajarnya, terusin kemudian kuliahnya, terusin ngajinya. Mudah-mudahan jadi ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kepasrahan di hati ibu bapak semua. Dan saya senang sekali kalau ada yang hadir kemari bukan karena utang, tapi pengen belajar. Karena sebagian muka-mukanya nih sebenarnya bukan muka punya utang. Sebenarnya iya. Enggak, ada juga orang-orang yang pengen datang, pengen tahu aja kayak apa sih gitu. Pengen tahu ilmunya supaya bisa ngasih tahu orang lain, ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Kita baca doa. Ikutin saya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu
wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu adanya di surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat terakhir. Baca 7 kali setiap hari, renungin maknanya, renung artinya. Hasbiyallah, cukup sudah bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang bisa bayarin utang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa beli rumah saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa jual tanah saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa nyelamatin saya kecuali Allah. Tidak ada yang menghina saya kecuali Allah. Tidak ada yang memaki saya kecuali Allah. Tidak ada yang mojokin saya kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya sulit kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya menderita kecuali Allah. Semua tauhid. Alih tawakal itu kepadamu ya Allah, kuserahkan semuanya. Termasuk serahin semuanya, memang apa yang diminta mau bagi aja udah. Wa rabbul arsyil azim. Dialah Allah pemegang segala arsy yang agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasrah, nerima, ridha, ikhlas, ini adalah the beginning, awalnya. Habis itu ada ilmu-ilmu yang lain yang memang perlu dipelajari. Anda harus jadi the winner diantaranya. Jangan ada ngomong begini, mati, gue bakal mati, nggak bakal. Jangan ngomong kayak begitu. Ngomonglah, insya Allah saya pasti akan bisa bayar. Insya Allah saya pasti akan bisa bayar. Walaupun kenyataannya Anda susah bayar, tapi katakan insya Allah pasti akan kebayar. Insya Allah. Dari mana? Pokoknya insya Allah. Yakin, udah yakin. Kalau perlu pasang foto dengan senyum 3, berapa kalau senyum paling lebar berapa tuh? 2 cm. Ya. Ini 4 cm. Nah, pasang. Terus tulis di sana Januari 2013. Insya Allah seluruh persoalan selesai. Ternyata nggak selesai, ganti aja Februari. Susah amat deh. Pokoknya begitu caranya ya. Oh, join. Terus ada lagi yang lainnya, pelajari. Insya Allah Ustadz Jamil dan kawan-kawan benar bisa menuntun saudara-saudara semua. Terima kasih banyak. Ya, saya doakan mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa diampunin Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.